Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kecerdasan emosional dalam kepemimpinan. Kenapa sih seorang pemimpin itu harus mempunyai kecerdasan emosional? Seberapa pentingkah kecerdasan emosional itu terhadap pemimpin? Dan apa itu kecerdasan emosional? Emosi dan kecerdasan emosi. Kita tahu setiap orang itu pasti mempunyai namanya emosi. Cuman bagaimana cara kita mengendalikan emosi itu yang sangat penting. Apa sih emosi itu? Emosi adalah bagian dari kekayaan diri manusia yang tidak boleh diabaikan. Dengan adanya emosi, manusia dapat berinteraksi dengan sesama, berhubungan dengan lingkungan, dan peristiwa apapun yang terjadi di luar dirinya. Oleh sebab itu, emosi memberi warna dan nuansa dalam kehidupan manusia melalui perasaan gembira, sedih, marah, benci, puas, dan sebagainya. Inilah emosi. Jadi setiap manusia itu mempunyai emosi, cuman bagaimana kita mengendalikan emosi itu dengan sebaik-baiknya. Ada rasa marah. Bagaimana kita mengendalikan rasa marah itu biar ini tidak menjadi bumerang bagi kita. Emosi meliputi kehidupan mental kita. Kalau mentalnya berpengaruh, berarti emosinya juga ada kendala. Ya. Orang yang suka marah, berarti emosinya ada masalah. Emosi ikut memutuskan bagaimana bagian otak lainnya dan kognisi melangsungkan fungsinya. Jadi emosi itu sangat penting dalam kehidupan kita karena emosi itu meliputi beberapa hal yang memang ada pada diri manusia. Emosi sebagai energi penggerak untuk mengeluarkan perasaan. Itu adalah emosi. Terus selanjutnya, ada 8 kelompok emosi. Ada 8 kelompok emosi. Yang pertama adalah amarah. Amarah ini adalah bentuk perilaku yang semua orang tidak akan menyukai. Salah satu contohnya adalah mengamuk, benci, marah, jengkel, tindakan kekerasan. Ini adalah amarah. Jadi harus kita bisa mengontrol emosi amarah kita sehingga ini tidak terjadi. Rasa marah pasti ada, cuman bagaimana kita meredam rasa marah itu bisa menjadi rasa cinta. Terus yang selanjutnya adalah kesedihan. Setelah ada amarah, ada rasa sedih. Sama yang sering dilakukan oleh seseorang ketika seseorang itu merasakan kemarahan yang sangat besar, maka akan ada yang namanya kesedihan setelahnya. Dia akan berpikir, kenapa saya bisa marah seperti ini? Maka yang terjadi adalah selanjutnya adalah kesedihan. Sedih, pedih, muram, mengasihani diri sendiri, kesepian, ditolak, putus asa, dan depresi berat. Ini adalah kesedihan. Selanjutnya ada rasa takut. Takut akan kegagalan, takut akan tidak bisa, takut melakukan sesuatu, takut kegelapan. Inilah rasa takut. Ya kan? Ngeri, gugup, takut, cemas, khawatir, was-was, waspada, tidak tenang. Ini adalah rasa takut. Yang keempat adalah kenikmatan. Orang akan merasa senang ketika ada pada emosi ini. Kenapa? Pasti senang, ada gembira, bahagia, puas, terhibur, bangga. Kenikmatan ini adalah emosi yang memang semua orang menginginkan. Yang selanjutnya adalah rasa cinta. Cinta jangan hanya sebatas bahwa
hubungan seorang laki-laki dan perempuan. Tetapi tidak. Rasa cinta itu adalah rasa persahabatan, pertemanan, rasa dihormati, rasa dikasihani, ya. Itulah rasa cinta. Selanjutnya adalah rasa terkejut, terpana, takjub, bersikap berkesima, dan merasa wah gitu. Rasa jengkel, ini seperti rasa hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka. Dan yang terakhir adalah rasa malu. Jadi yang harus ada, bagaimana kita mengendalikan dari 8 ini, ya kan? Harus bisa mengendalikan dari 8 ini. Amarah bisa menjadi rasa cinta, ya kan? Sedih bisa menjadi rasa nikmat, ya kan? Atau yang sebaliknya, ya kan? Jadi 8 ini semua itu pasti ada dalam diri manusia. Mengapa sih kecerdasan emosional itu sangat diperlukan bagi setiap individu? Kenapa kecerdasan emosional itu sangat perlu pada diri kita atau setiap individu? Karena kecerdasan emosional itu, bagaimana kita mengatur emosi-emosi kita yang ada dalam diri kita yang 8 tadi, ya kan? Yang seperti saya katakan bahwa marah bisa menjadi rasa gembira, marah bisa menjadi rasa cinta. Itu yang harus kita pahami, bahwa emosi itu bisa kita atur, ya kan? Bisa kita atur dengan cara kita selalu berusaha memperbaiki diri kita sendiri. Kecerdasan emosi, ya kan? Atau kecerdasan emosional, kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi diri dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Jadi kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, dan mengontrol emosi, ini adalah kecerdasan emosi. Bagaimana kita menerima sebuah kemarahan, ya kan? Apakah amarah? Ada orang marah kepada kita, kita harus jawab dengan kemarahan juga? Tidak. Api bertemu dengan api akan menjadi lebih besar. Jadi harus bagaimana kita bisa menerima, menilai, ya kan? Dan mengelola serta mengontrol emosi yang ada di kita atau di sekitar kita, sehingga emosi itu menjadi baik terhadap diri kita dan lingkungan kita. Kecerdasan emosi dinilai tidak kalah penting dengan kecerdasan intelektual. Orang yang mempunyai kecerdasan intelektual, pemahaman terhadap pengetahuan, bagus. Tetapi ketika seseorang hanya mempunyai kecerdasan intelektual tetapi tidak memiliki kecerdasan emosional, itu kurang bagus. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita berada dalam suatu lingkungan, yang kita butuhkan bukan hanya sekedar kecerdasan intelektual, tetapi bagaimana kita mengatur emosi kita, kecerdasan emosi kita, berhubungan dengan masyarakat, lingkungan kita, ya kan? Itu yang juga sangat penting. Apalagi kita sebagai orang Sumeneb ataupun Indonesia yang menganut adat ketimuran. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosi 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Ini adalah hasil penelitian yang dilakukan bahwa kecerdasan emosi lebih penting 2 kali daripada kecerdasan intelektual. Kenapa? Karena ketika kita berada dalam suatu lingkungan pekerjaan, kecerdasan intelektual itu bisa kita dapatkan dengan berjalannya waktu, tetapi kecerdasan emosi atau bagaimana kita mengatur sebuah emosi kita itu tidak serta-merta kita bisa dapatkan dalam 1 atau 2 bulan. Kejujuran itu tidak bisa kita dapatkan dalam 1-2 bulan. Jadi itu yang sangat penting, ya.
Selanjutnya, fungsi kecerdasan emosi. Pertama, mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri. Mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri. Terus yang kedua, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. Jadi kalau kita sudah mempunyai kecerdasan emosi, maka kita mampu peka terhadap emosi orang lain. Oh, kita melihat raut wajahnya saja atau cara mereka berkata, bicara, kita sudah tahu bahwa ini orang ini sedang emosi, yang seperti itu. Mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional. Jadi mempunyai rasa atau jiwa negosiator. Dapat memotivasi diri sendiri, kemampuan mengungkapkan perasaan, kesadaran, serta pemahaman tentang emosi dan kemampuan untuk mengatur dan mengendalikannya. Terus yang terakhir, kemampuan mental yang membantu untuk mengendalikan dan memahami perasaan diri sendiri dan orang lain yang menuntun kepada kemampuan untuk mengatur perasaan tersebut. Jadi kita mempunyai mental yang dalam ada diri kita, bagaimana kita mengatur itu semua, perasaan kita, diri kita sendiri ataupun orang lain, ya, sehingga menjadi lebih baik. Manfaat kecerdasan emosional atau emosi seseorang dapat lebih. Yang pertama, manfaatnya mengendalikan emosinya. Jadi kita kalau mempunyai kecerdasan emosional yang bagus, maka orang itu tidak mudah marah, tidak mudah baper, karena dia bisa mengendalikan emosinya. Terus yang kedua adalah berpikir jernih dan kreatif. Jadi semua yang dia dapatkan di lingkungan, apa yang dia rasakan, dia tidak langsung serta-merta bahwa ini seperti ini, tidak. Jadi dia ambil hikmah, dia semua renungkan apa yang sebenarnya terjadi. Dia berpikir jernih. Terus mengelola beragam situasi dan tantangan. Dapat mengelola itu semua. Mampu berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Jadi mempunyai jiwa komunikator yang baik. Karena dia bisa mengalahkan tadi emosi, rasa malunya. Orang yang tidak bisa komunikasi berarti dia ada rasa malu, dia tidak percaya diri, minder dan sebagainya. Memperhatikan kepercayaan diri dan empati. Jadi kita harus punya rasa percaya diri dan empati. Jangan hanya percaya diri, tetapi empati pun juga kita harus ada. Kalau kita hanya percaya pada diri kita, tetapi kita tidak peduli terhadap wilayah dan lingkungan kita, itu juga kita kurang dapat mengendalikan emosi kita. Ciri-ciri emotional quotient yang rendah. Pertama, cenderung menyalahkan orang lain atas perasaan yang negatif. Ya. Jadi kalau orang yang suka menyalahkan orang lain terhadap situasi yang tidak menguntungkan, berarti dia salah satunya adalah ciri bahwa dia mempunyai emotional quotient yang rendah atau kecerdasan emosi yang rendah. Terus yang selanjutnya adalah tidak mampu mengungkapkan perasaan atau orang-orang yang malu. Dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya, perasaan marah, perasaan cinta, perasaan senang, atau perasaan malu. Dia tidak bisa mengungkapkan itu semua. Selanjutnya adalah sering menyerang, mengkritik, menginterupsi, mengkuliahi, serta memberi cap tertentu pada orang lain. Ini juga. Ya. Jadi hanya pintar ngomong saja. Ya. Orang yang hanya pintar ngomong, tetapi pelaksanaannya itu tidak disukai, apalagi dalam lingkungan kerja. Yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja itu bukan hanya orang yang bisa mengkritik, menginterupsi, atau hanya memberikan kritikan dan sebagainya, tetapi orang yang bisa memberikan saran, tetapi dia juga bisa melaksanakannya. Suka memberi analisis rasional berlebihan ketika orang lain mengungkapkan perasaannya.
sering ikut campur istilahnya lah. Ya. Sering bercerita bohong mengenai perasaan emosional. Ya. Berarti orang yang suka bohong berarti ciri-ciri dia tidak bisa atau tidak memiliki kecerdasan emosional. Pendengar yang jelek, suka interupsi, debat setiap saat. Ini juga. Melebih-lebihkan, meminimalkan perasaan. Tidak peka terhadap perasaan orang lain. Maka perlu juga kita mempunyai rasa empati terhadap lingkungan, kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Sering merasa tidak aman, sukar menerima kesalahan diri, serta meminta maaf secara tulus. Terus selanjutnya pesimistik dan merasa dunia ini tidak adil. Ya. Orang yang selalu pesimis, orang yang selalu tidak percaya diri bahwa apa yang dia dapatkan hari ini itu adalah bentuk ketidakadilan yang ada di dunia. Harusnya kita sebagai manusia itu harus bisa bersyukur terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik itu ujian, baik itu nikmat, semuanya kita harus syukuri. Kaku dan kurang luas, selalu membutuhkan aturan untuk merasa aman. Relasi tidak harmonis dengan orang lain, mengganti dengan binatang kesayangan, benda koleksi. Jadi ketika orang hanya bisa berkomunikasi dengan binatang, hanya komunikasi dengan benda koleksi saja, tetapi tidak bisa melakukan relasi atau komunikasi atau hubungan yang baik dengan orang lain, ini adalah ciri-ciri emotional quotient yang rendah. Terus yang selanjutnya, puas bila bisa menghina atau mengalahkan orang lain. Ya, puas bila bisa menghina ataupun mengalahkan orang lain. Ini juga kita hindari. Sering kita melihat bahwa ketika orang itu akan mengalahkan atau menghina orang lain, bahkan di depan umum, berarti dia mempunyai ciri-ciri IQ yang rendah, emotional quotient-nya yang rendah. Harusnya kan itu tidak dilakukan. Jika kita ingin memberikan saran atau memperbaiki orang lain, bukan dengan cara menghina. Jika kita ingin membuktikan bahwa kita bisa kepada orang lain, bukan dengan cara mengalahkan orang tersebut, tetapi buktikan bahwa kita bisa melakukan yang lebih baik dari dia dengan cara bahwa kita tetap menghormati segala yang dia lakukan. Maka saya pernah mendapatkan seorang guru saya dulu pernah berkata bahwa dalam hidup kamu jangan pernah mengatakan kata tidak, sekalipun kamu itu tidak bisa. Hindari kata tidak. Kenapa? Karena kata tidak mengatakan interpretasikan bahwa kamu itu tidak bisa melakukan apa-apa. Ini adalah ciri-ciri emotional quotient yang rendah. Sedangkan ciri emotional quotient yang tinggi tidak takut mengungkapkan perasaan. Jadi dia berani. Kalau kita suka sama seseorang, maka ungkapkan. Kita tidak suka dengan seseorang, maka kita ungkapkan dengan cara yang sopan. Tidak didemasi rasa yang tidak menyenangkan seperti takut, khawatir, malu, kecewa, dan tidak berdaya. Mampu membaca komunikasi nonverbal. Bertindak karena termotivasi secara intrinsik, bukan terpaksa karena adanya aturan. Optimis dan mampu melihat sisi positifnya. Jadi segala sesuatu yang terjadi, maka kita harus optimis. Jangan pesimis, kita harus optimis bahwa ini adalah sebuah ujian. Apa sisi positif dari yang kita ambil dari yang kita hadapi hari ini? Kita ambil sisi positifnya. Jangan kita pernah berpikir bahwa ini menjatuhkan ke saya, ini dunia tidak adil dengan saya. Itu hindari.
Tapi yang harus kita lakukan adalah selalu optimis dan mampu melihat atau mengambil sisi positifnya. Merasa nyaman berbicara mengenai perasaan. Tidak lumpuh karena tekanan emosi. Mampu merefleksikan berbagai perasaan yang muncul dalam dirinya maupun orang lain. Terus yang selanjutnya adalah memiliki ketahanan emosi. Tidak mudah tergoyahkan dengan orang lain. Beberapa hambatan dalam membangun emotional quotient. Yang pertama adalah perasaan dan tindakan tidak sehat. Kerangka berpikir negatif, persekongkolan, rasa tidak aman dan terancam, kecemburuan, gunjingan, pengkondisian negatif samar, tidak mudah membiarkan sesuatu berlalu dan lain sebagainya. Banyak hal terkait dengan hambatan dalam membangun emotional quotient. Ada 5 wilayah utama dari kecerdasan emosional. 5 wilayah. Yang pertama, mengenali emosi diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin mempunyai kecerdasan emosional yang bagus, maka yang pertama kita lakukan adalah mengenali emosi diri kita sendiri. Saya ini seperti apa? Emosi saya yang tidak bisa saya kontrol itu apa? Mengelola emosi. Setelah itu, saya orangnya pemarah, saya orangnya baper, saya orangnya suka menjustis orang lain seperti ini. Maka kita harus bisa mengelola itu semua. Terus yang ketiga adalah memotivasi diri sendiri. Kalau saya suka marah, maka orang marah akan cepat tua. Ini yang sering kita dengar ya. Padahal ketika kita marah, itu akan membuat kita darah kita naik, dan ini kan menyebabkan penyakit buat diri kita. Maka kita harus motivasi bahwa saya jangan marah, saya harus sehat gitu. Terus yang keempat adalah mengenali emosi orang lain. Mengenali emosi orang lain. Jadi jangan hanya kita bisa mengenali emosi diri kita, tapi orang lain juga kita harus kenali. Yang kelima adalah membina hubungan. Jadi jangan menjadi orang yang individualisme. Ya. Jangan menjadi orang yang individualisme. Hanya mementingkan diri sendiri, dan diri sendiri. Tidak suka berkomunikasi dengan orang lain. Karena kita itu adalah manusia sosial. Manusia sosial, kita harus bersosial. Kita harus menjalin hubungan dengan sesama manusia. Itu adalah manusia. Ini adalah kerangka kerja kecakapan emosional. Ada keterampilan sosial, ada kesadaran diri, ada pengaturan diri, ada motivasi dan empati. Keterampilan sosial, kepintaran dalam mengunggah tanggapan yang dikehendaki orang lain, mempengaruhi orang lain, komunikasi efektif, memimpin, mengelola konflik, fasilitator perubahan. Ini adalah keterampilan sosial. Ya, mempengaruhi orang lain, itulah pemimpin. Itu kan pemimpin kan harus Seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi orang lain dan memotivasi orang lain. Ini adalah seorang pemimpin. Menjadi komunikator, ya, mengelola konflik. Ini adalah seorang pemimpin. Yang harus dimiliki adalah keterampilan sosial. Kesadaran diri, mengetahui kondisi diri sendiri, kesukaan, sumber daya, dan intuisi. Ini adalah kesadaran diri. Jadi seorang pemimpin juga harus sadar kondisi dia, ya. Dia punya kelemahan, dia punya kekurangan, maka itu harus yang dia sadari. Kelemahan ini, bagaimana cara saya menutupi kelemahan-kelemahan ini? Salah satunya adalah dengan pendistribusian atau pembagian kerja. Terus yang selanjutnya adalah pengaturan diri, mengelola kondisi, impuls, dan pengendalian diri sendiri. Jadi kita harus bisa mengelola diri kita sendiri. Memotivasi, kecenderungan emosi yang mengantar dan memudahkan perayaan sasaran melakukan inovasi-inovasi. Jadi pemimpin itu juga harus bisa memotivasi, ya kan? Sehingga tujuan dari perusahaan, tujuan dari organisasi itu dapat dicapai dengan mudah, dapat dicapai dengan sesuai target yang telah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan itu. Empati,
kesadaran terhadap perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain. Jadi seorang pemimpin pun juga harus seperti itu. Individu pun juga seperti itu. Harus punya kesadaran perasaan. Jadi ketika menjadi seorang pemimpin, ada karyawan yang tidak memenuhi target pada bulan ini, jangan kita langsung menjudge bahwa ini tidak bisa bekerja. Yang perlu kita lakukan adalah kita panggil, kita tanyakan kenapa dan apa alasannya. Apakah karena masalah di dalam kantor, masalah di dalam rumah tangga, masalah dalam pertemanan, atau sebagainya. Ini yang harus kita ketahui. Sehingga tujuan dari organisasi dapat dicapai dengan baik. Cara meningkatkan kecerdasan emosi, yang pertama mengenal emosi Anda. Kenali emosi Anda. Apa yang menjadi emosi Anda? Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Yang dapat saya kontrol itu emosi apa? Terus yang kedua, menerima pesan perasaan emosional. Mengembangkan kesadaran emosi secara aktif. Memotivasi diri sendiri. Memahami lingkungan orang lain. Terus yang kelima adalah penghayatan dan implementasi. Ini adalah cara meningkatkan emosi. Jadi kecerdasan emosional pada seseorang, pada seorang pimpinan itu sangat penting. Karena ketika mereka tidak mempunyai kecerdasan emosional, kita tidak bisa mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi, maka yang ada adalah kita hanya ada rasa malu, jengkel, ada rasa tidak bisa mengendalikan diri kita, bahwa kita tidak bisa apa-apa. Itulah yang kenapa kita harus bisa mempunyai kecerdasan emosional. Selanjutnya, ciri pemimpin cerdas secara emosi, mampu menyadarkan diri sendiri, mampu mengendalikan diri, memotivasi diri dengan efektif, memiliki kepekaan terhadap orang lain, memiliki keterampilan sosial, dapat melakukan komunikasi secara terbuka dan jujur, menjalin teamwork yang amat efektif dan sinergis, meningkatkan kreativitas dan emosi. Itu 6 kaidah keberhasilan emotional quotient. Pertama, Anda lebih banyak cara menjadi cerdik daripada melalui kecerdasan. Terus yang kedua, emotional quotient Anda lebih penting daripada intellectual quotient Anda. Yang ketiga, intellectual quotient tidak dapat diubah, namun emotional quotient dapat menjadi semakin baik. Keempat, pemahaman diri dan hasrat bagi pertumbuhan pribadi adalah langkah pertama menuju pengembangan emotional quotient. Yang kelima, emosi memiliki kecerdasan. Dan yang terakhir adalah pengembangan emotional quotient adalah usaha seumur hidup. Jadi itu 6 kaidah keberhasilan emotional quotient. Kenapa seorang pemimpin atau kita sebagai manusia itu penting mempunyai kecerdasan emosional? Karena untuk mengatur diri kita, mengendalikan emosi kita sehingga menjadi lebih baik dan lebih baik. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.